Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik manfaat pati irut untuk asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah manfaat pati irut untuk asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua ya, jadi setelah kita mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, itu memang banyak jalan untuk menuju ke kesembuhannya. Nah, salah satu diantaranya, nah ini adalah ada semacam minuman ya, minuman yang bisa membuat lambung menjadi lebih baik ya. Nah, ini salah satunya adalah pati irut ya, yang akan saya sampaikan kali ini, yang saya manfaatkan sebagai minuman sehat ya, itu. Nah, biasanya ketika kita masih mengalami penderitaan asam lambung yang sering naik ya. Nah, terutama sekali pada saat awal-awal dulu saya mengalami ya, jadi perut itu eh, terasa sering perih ya, sering perih, mungkin karena ada luka atau iritasi atau radang ya di dalam lambung sehingga terasa sering perih. Kemudian karena itu, nah asam lambungnya menjadi naik, kemudian rasanya menjadi begah, menjadi kembung, sembelit ya, sampai dengan mual ya. Kalau mau makan itu baru masuk sedikit aja ini rasanya sudah mual ya, karena mulut ini rasanya juga asam kepait-paitan itu. Nah itu. Nah setelah kita mengalami seperti itu ya, bahkan sensasinya tidak hanya di seputar perut ya, akhirnya mempengaruhi karena sering naik akhirnya terjadi GERD. Nah kemudian timbul bermacam-macam sensasi seperti pusing-pusing, kepala berat ya, sempoyongan, badan lemas dan lain sebagainya. Nah akan tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita secara fisik ya, atau dalam artian perut ini masih bermasalah lah istilahnya ya. Nah ini memang yang perlu kita tangani ini adalah secara fisik dulu, yaitu kita sehatkan perut kita dulu ya gitu. Karena apa? Karena penderitaan asam lambung itu juga sering dipicu dari faktor makanan ya. Jadi mungkin awal-awalnya karena makannya tidak teratur, mungkin makannya terlalu banyak ini, banyak itu, yang dalam waktu yang panjang, nah akhirnya menjadi lambung teriritasi, ya, menjadi radang dan lain sebagainya. Nah akhirnya menjadikan asam lambung menjadi sering naik. Nah ini bisa diatasi dengan minuman yang saya buat dari pati irut ya. Pati irut itu bentuknya seperti ini teman-teman ya. Uh, ini tepung ya bentuknya ya, tapi tepung dari namanya pati irut ya kalau di tempat saya. Mungkin di tempat lain ada yang namanya
umbi Garut ya, itu juga ada ya. Atau bahkan kalau di daerah saya di daerah Jawa ini pati angkrik ya. Jadi tanamannya itu umbi ya. Jadi ini angkrik itu disebutnya. Tapi yang jelas ini pati irut ya yang populernya ini. Nah, ini bisa kita buat sendiri juga bisa kalau kita misalkan punya irutnya ya, tetapi bisa juga kita belilah. Seperti saya ini beli di warung-warung, ini juga banyak ya di warung atau di toko ya. Nah, ini pati irut ini. Nah, ini manfaatnya dulu ya saya jelaskan, kemudian nanti praktek membuat minumannya itu seperti apa. Nah, makanya tolong teman-teman ikuti saja ini sampai selesai supaya bisa dipahami secara utuh ya. Nah, manfaatnya yang pertama, manfaat dari pati irut ini ketika kita minum ya. Nah, itu dapat melapisi lambung kita. Lambung kita dari luka ya, dari yang mungkin luka, teriritasi ya, mungkin radang, nah yang menimbulkan perih-perih di lambung itu ya, atau mungkin rasa yang bermacam-macam lah, itu karena lambung kita sebenarnya teriritasi ya, atau terluka. Nah, itu ini bisa melapisi. Karena apa? Karena ini nanti kalau kita campur dengan air, kita jadikan minuman, bahkan kalau airnya langsung air panas, ini bentuknya seperti lem ya, seperti lem sehingga menutup luka. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, ketika luka itu tertutup ya, nah maka menjadi lebih nyaman perut kita itu karena terlindungi, istilahnya seperti itu yang pertama ya. Jadi manfaatnya adalah melapisi lambung dari luka ya, dari iritasi atau dari radang gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini juga termasuk berserat tinggi teman-teman ya, berserat tinggi. Nah, karena seratnya yang tinggi, ini manfaat yang kedua dapat meredakan nyeri lambung ya. Jadi nyeri-nyeri itu bisa teratasi juga ya, karena ini memiliki serat yang tinggi. Kemudian yang ketiga, manfaatnya ini bisa juga menetralkan asam lambung ya. Jadi asam lambung yang mungkin tingkat keasamannya tinggi. Nah, setelah kita minum ini ya akhirnya menjadi netral ya, bukan berarti habis tetapi minimal menjadi normal, sehingga gas juga akan berkurang ya, karena ketika asam lambungnya masih tinggi biasanya gasnya juga tinggi juga. Nah, akhirnya perut semakin kembung ya, semakin begah kan seperti itu. Nah, ini termasuk menetralkan asam lambung. Jadi intinya yang manfaatnya 3 manfaat ya, yang lebih berarti yaitu itu ya. Yang pertama bisa melapisi lambung dari luka, kemudian bisa meredakan nyeri, kemudian bisa menetralkan asam lambung. Nah, itu. Nah, sekarang yang lebih penting bagaimana cara membuatnya teman-teman ya. Karena apa? Karena biasanya untuk makanan-makanan atau minuman yang jenis herbal, kita itu biasanya tidak telaten untuk membuatnya. Makanya sekarang kan orang sukanya yang praktis-praktis ya, yang praktis, yang instan ya. Maka ketika kita harus membuat apalagi agak susah, itu biasanya males ya. Maka biasanya kita hanya minum paling sekali 2 kali, padahal kalau hanya sekali 2 kali itu belum berarti ya. Jadi paling tidak rutinitas ya, katakanlah dalam waktu 1 minggu. Nah, itu nanti kita akan merasakan manfaat ini. Itu artinya setelah kita mengkonsumsi ini ya, seperti yang dulu pernah saya alami, itu lambung menjadi lebih nyaman ya, lebih nyaman karena misalkan ada luka-luka juga sudah terlindungi ya. Nah, kemudian nyeri juga sudah menghilang, kemudian asam lambung ternetralkan. Nah, akhirnya kita makan juga menjadi normal, menjadi enak seperti itu. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan membuat ini menjadi minuman ya dari pati irut ini. Nah, ini saya sudah siapkan ya. Ini pakai gelas seperti ini. Ini pertama
saya isi dengan air dingin teman-teman. Karena kalau kita campur dengan air panas nanti langsung bentuknya kental seperti lem ya. Nah, itu. Nah, makanya pakai air dingin dulu ya. Nah, untuk 1 gelas ini ya, 1 gelas nggak penuh lah ya. Ini 1 gelas normal saja. Nah, ini cukup 1 sendok ya. Yang saya praktekkan itu seperti itu, 1 sendok ya. Jadi ini ya, ini kita buka saja. Nah, ini kemudian kita ambil 1 sendok makan teman-teman ya, 1 sendok makan penuh ya, satu sendok munjung istilahnya. Jadi penuh ini seperti ini teman-teman. Nah ya, nih kan tuh 1 sendok penuh. Nah, kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah ada air dinginnya, kurang lebih 1/3 gelas ya air dinginnya. Nah, ini kita masukkan saja, terus kita aduk. Nah, ini tidak akan membentuk seperti lem ya, tetapi ini mencair biasa ya. Nah, ini kita aduk-aduk saja seperti ini ya. Nih, ini sampai rata dulu teman-teman ya. Nah, kita aduk sampai rata. Nanti setelah rata ya, nah ini sudah rata teman-teman ya. Kalau rata ini seperti susu ya, seperti susu. Warnanya juga putih bersih seperti susu. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini nanti kita tuangkan air panas mendidih ya, air panas mendidih. Sehingga nanti rasanya menjadi hangat saja ya, itu. Karena ini sudah ada air dinginnya. Dinginnya ini bukan dingin dari kulkas ya, tetapi dingin yang biasa saja ya, air dingin biasa itu. Nah, ini setelah ini rata ya, sudah mencair rata. Nah, kemudian kita tambah air yang panas, yang mendidih ya. Ini saya siapkan di termos ya. Ini air mendidih. Nah, ini kemudian kita tambahkan aja ke gelas ini ya, ke gelas ini sampai agak penuh. Nah, udah segini aja ya. Nah, setelah ini kemudian kita aduk lagi ya, aduk lagi supaya menjadi matang ya. Jadi tepungnya akhirnya matang karena ini air panasnya. Nah, seperti ini. Tetapi karena tadi sudah diratakan dengan air dingin, maka ini tidak akan mengental ya. Jadi bentuknya menjadi seperti susu ya. Kalau tadi langsung air panas, nah itu mengental seperti lem teman-teman ya, itu. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah seperti ini udah jadi teman-teman. Cuma ya kalau ini diminum ya, ini netral rasanya, jadi tidak berasa ya, tidak berasa. Nah, kalau teman-teman ingin berasa tetapi juga menambah khasiat ya, nah ini kalau saya tambah madu ya, saya tambah madu cukup 1 sendok teman-teman. Nah, ini madunya saya siapkan ini ya, ini madunya. Madunya bebas ya, madu apa saja, cuma usahakan kalau bisa madu murni ya. Kalau ini saya beli di apotek ya. ya di mana saja ada lah, di supermarket ada, di minimarket ada ya. Nah, madunya juga bebas, cuma usahakan kalau bisa murni ini. Nah, ini madunya cukup 1 sendok teman-teman ya. 1 sendok ini, sendok makan, cuma untuk memberikan sedikit rasa pertama, kemudian yang kedua menambah hangat ya, menambah hangat dan menambah khasiat, karena madu itu memang khasiatnya cukup banyak ya. Nah, ini kita tambah. Nah, ini 1 sendok saja ya, ini madunya ya, kita tuang. Nah, nih kemudian kita aduk rata lagi.
Nah, begitu. Nah, setelah rata ya, setelah ini rata, nah sudah selesai, tinggal diminum saja. Nah, ini kan udah rata ya. Nah, ini sudah jadi, bisa kita minum, dan usahakan diminum kalau bisa habis ya. Kalau bisa habis dalam waktu sesaat maksudnya ya. Jangan sampai berhenti sampai setengah jam ya. Ya wajar lah kalau misalkan setengah kita berhenti sebentar kemudian kita selesaikan lagi, akhirnya dalam waktu sesaat habis. Nah, ini kita minum saja. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kapan saat yang tepat minum? Ini pada saat perut kosong. Nah, pada saat perut kosong maksudnya untuk mendasari ya, untuk melapisi lambung dulu. Nah, ini kita minum, kalau saya itu dulu ya rutin ya. Kalau sekarang ini hanya untuk sampel ya. Nah, itu saat pagi ya. Jadi pagi bangun tidur, biasanya pertama saya minum air putih. Nah, setelah minum air putih saya minum ini. Nah, setelah minum ini baru makan makanan yang lain atau mungkin minuman yang lain itu. Jadi ini untuk mendasari ya, mendasari lambung ketika masih kosong. Kalau misalkan diminum siang atau sore ya nggak apa-apa, tetapi sebelum makan ya, sebelum makan kan biasanya perut masih agak kosong. Nah, itu kita minum ini dulu. Nah, nanti selang kurang lebih setengah jam baru kita makan. Begitu teman-teman ya. Ini insya Allah dengan seperti ini, seperti yang saya praktekkan, dengan istilahnya ya istiqomah lah ya, kita rutin. Nah, itu ya dalam waktu seminggu saja nanti sudah bisa merasakan nyamannya, perubahannya itu dengan rutin seperti itu. Cukup satu hari 1 gelas ini. Kalau sudah pagi ya udah pagi saja ya. Kalau misalkan minumnya sore ya sore sebelum makan juga nggak apa-apa itu. Atau siang ya boleh siang sebelum makan itu. Nah, setelah itu baru makan. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.